Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Himawan Prabowo dari kelas Paralel 3 NPM 4118 2191 190039 dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguan, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Penyebab tunanetra adalah kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan. Metode pembelajaran tunanetra bisa menggunakan tepuk tangan atau fluid. Contoh cabang olahraga untuk tunanetra adalah goalball, permainan yang dimainkan dengan dua tim yang saling berhadapan. Yang kedua adalah tunarungu. Secara umum, tunarungu dapat diartikan seseorang yang tidak dapat mendengar. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunarungu dibagi dua, yaitu pertama, seseorang yang sama sekali tidak dapat mendengar. Kedua, seseorang yang masih dapat mendengar dalam skala tertentu. Penyebab tunarungu adalah disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tuanya. Bisa juga disebabkan anak terserang herpes simplex, atau juga dapat disebabkan oleh suara yang keras dapat mengganggu pendengaran. Metode pembelajaran tunarungu dengan cara gerakan tubuh dan bahasa isyarat. Contoh cabang olahraga untuk tunarungu adalah bulu tangkis, basket, dan bermain sepak bola. Yang ketiga adalah tunawicara. Tunawicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi, dan kelancaran dalam berbicara. Tidak hanya bisu, tapi termasuk juga gagap dan keterlambatan bicara. Tunawicara dikategorikan ada dua, yaitu gagap dan bisu. Penyebab tunawicara adalah pembelajaran bahasa yang kurang tepat bisa terjadi saat berbicara dengan orang tua, adanya disfungsional pada otak. Cara pembelajaran tunawicara sama seperti tunarungu, karena tidak jauh berbeda dengan tunarungu. Kita sebagai pengajar bisa menggunakan metode bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Contoh olahraga untuk tunawicara adalah bola basket, lari, dan sepak bola. Yang keempat adalah tunagrahita. Anak tunagrahita orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penyebab tunagrahita adalah proses melahirkan yang sulit, bisa juga proses melahirkan yang terlalu lama mengakibatkan bayi kekurangan oksigen. Cara mengajar anak tunagrahita. Sebagai pengajar, kita harus sabar dalam proses mengajar karena anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata. Cabang olahraga untuk tunagrahita adalah bola basket dan jogging. Yang kelima adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. Contoh orang tunadaksa, orang yang tidak memiliki tangan, orang yang tidak memiliki kaki, dan orang lumpuh. Penyebab dari tunadaksa adalah mengalami kendala saat melahirkan, mengidap penyakit tertentu yang dapat berdampak fatal, menyebabkan lumpuh, dan mengalami kecelakaan. Cara mengajar anak tunadaksa dalam penyampaiannya, seorang guru harus menyampaikan satu persatu kepada siswa agar siswa dapat mengerti. Metode pengajaran untuk tunadaksa yaitu diskusi dan kelompok.
Cabang olahraga untuk anak tunadaksa adalah atletik, renang, dan baseball. Yang keenam adalah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebab dari tunalaras adalah faktor biologis, faktor keluarga, faktor budaya, dan lingkungan. Cara mengajar tunalaras: sebagai guru kita harus sabar dan tidak terlalu keras saat mengajar agar anak tidak marah. Cabang olahraga untuk tunalaras adalah belajar bergerak seperti melempar bumerang atau melompat ke depan dan ke belakang. Sekian untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.